Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman untuk hari ini? Semoga baik ya. Oke, untuk absensi sudah saya bagikan link melalui grup WhatsApp ya teman-teman. Jadi jika teman-teman hadir bisa klik di grup WhatsApp tersebut. Oke, langsung saja ya materi hari ini, yaitu menganalisis pengaruh keanggotaan lokal dan regional. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok lokal dan regional. Selanjutnya, tolong teman-teman simak video dan materi tersebut ya teman-teman. Nanti di situ akan ada tugas kelompok dan ada tugas individunya ya teman-teman. Tolong dikerjakan dan dikumpulkan sesuai jadwal yang telah ditentukan ya. Batik menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Tahukah Anda, ada ribuan motif batik yang ada di tanah air yang menjadi ciri dan kekayaan di setiap daerah. Salah satunya adalah batik Solo. Sejarah tentang batik Solo tak bisa dilepaskan dari berdirinya Keraton Surakarta pada tahun 1745. Awalnya merancang motif batik menjadi tugas para abdi dalam keraton. Beberapa motif batik kemudian dibuat menjadi pakaian khusus yang hanya boleh dikenakan oleh orang-orang yang terkait kerajaan. Batik adalah gabungan dari dua kata dalam bahasa Jawa, yakni amba yang artinya menulis dan titik. Membatik sebenarnya tak berbeda dengan melukis, hanya saja membatik menggunakan canting bukan kuas, sementara catnya dari lilin atau malam cair. Kampung Batik Kauman adalah tempat pembuatan batik pertama di luar pagar keraton. Para abdi dalam yang mendapat pelatihan khusus membatik di dalam keraton melanjutkan tradisi membuat batik di daerah tempat tinggal mereka. Motif batik yang dibuat di Kampung Kauman serupa dengan motif dari keraton. Kini, Kampung Kauman menyediakan batik untuk semua kalangan. Kampung Kauman menjadi salah satu kampung wisata di kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kampung Kauman, sebuah pabrik di Solo juga memproduksi kain batik secara tradisional. Lilin cair ditorehkan pada motif yang sudah digambar di selembar kain menggunakan canting. Selain memakan waktu cukup lama, membuat sehelai kain batik juga membutuhkan keahlian khusus dan tentu saja ketelitian dan kesabaran sang pembatik. Selain batik tulis, ada pula batik cap. Batik cap bisa dibuat lebih cepat. Sehelai kain polos bisa langsung digambari menggunakan cetakan motif batik yang sudah ada. Dulu batik diwarnai menggunakan bahan pewarni alam seperti soga. Tapi sekarang pewarna batik dibuat dari bahan kimia modern karena bahan pewarna alami mulai sulit ditemukan. Selain itu, mewarnai sehelai batik dengan pewarna alami membutuhkan 30 kali proses pencelupan. Pewarna kimia dianggap lebih efisien. Selain dua jenis batik di atas, ada juga batik kombinasi yang merupakan perpaduan antara batik tulis dan batik cap. Dan batik tekstil atau batik printing yang dapat diproduksi dengan jumlah banyak dengan harga terjangkau. Namun mengingat batik ini dibuat secara printing, maka tidak terdapat kekhasan batik tradisional. Setelah teman-teman melihat video dari tayangan tersebut, apa sih yang dimaksud dengan identitas? Ya, identitas bisa diartikan sebagai ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Menurut kalian, identitas bangsa Indonesia apa saja sih? Ya, yang telah tadi ditayangkan dalam video, identitas bangsa Indonesia itu adalah batik. Selain batik, lagu wajib nasional juga menjadikan salah satu identitas bangsa Indonesia, teman-teman. Pengertian identitas diri.
Identitas diri memiliki dua pengertian, yaitu bahwa identitas itu gifted atau berberi. Identitas dalam pandangan kelompok ini merupakan suatu yang menempel secara alamiah pada seseorang atau sebuah grup. Seseorang dilahirkan memiliki ciri fisik tertentu, seperti berkulit putih, berwarna biru, berambut keriting adalah contoh tentang bagaimana kita memahami identitas dalam diri sebagai sesuatu yang alamiah. Kedua, identitas yang dipahami sebagai hasil dari sebuah desain atau rekayasa. Konstruksi identitas seperti ini bisa dilakukan persinggungannya dalam aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lainnya. Berbeda halnya dengan identitas secara alamiah, melekat pada diri manusia. Identitas atau jati diri dalam pengertian ini sebagai hasil interaksi sosial antar individu atau antar kelompok. Jati diri sebuah bangsa adalah contoh bagaimana identitas dirumuskan bukan diberikan secara manual. Identitas individu. Individu yang artinya tidak berbagi sehingga individu adalah makhluk hidup tunggal. Individu memiliki identitas baik secara alami maupun secara sosial. Individu secara alami adalah identitas seseorang yang sudah didapatkan dari lahir, seperti ciri fisik. Ciri fisik yang ada pada manusia dapat membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti sidik jari. Yang pertama ada identitas alami. Warna kulit, jenis rambut, golongan darah, mata, hidung, dan sebagainya adalah sebagai dari ciri yang melekat pada bayi tersebut. Ciri fisik seperti ini bisa kita sebut sebagai karakter atau identitas yang bersifat genetis. Ia melekat pada diri manusia di bawah serta sejak lahir. Identitas individu secara alami juga bisa berasal dari aspek psikisnya loh teman-teman. Contohnya seperti sifat berani, penyayang, ramah, dan sebagainya. Selain identitas yang terbentuk secara alamiah, identitas seseorang atau individu juga dapat dikenal karena hasil interaksi dengan mereka yang ada di luar dirinya, yaitu identitas sosial. Interaksi itu lahirlah identitas individu yang terbentuk sebagai buah dari hubungan keseharian dengan identitas di luar dirinya. Identitas diri itu terbentuk bisa karena pekerjaan, peran dalam masyarakat, jabatan di pemerintahan, dan sebagainya. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki identitas kelompok. Identitas kelompok adalah karakteristik dan nilai bersama yang digunakan untuk menyatakan sebuah kelompok. Dengan identitas ini, sebuah kelompok membedakan dirinya dari yang lain. Identitas kelompok juga ada yang berasal dari sebuah interaksi dengan kelompok di luar dirinya, serta jati diri yang secara alamiah menjadi diri kelompok tersebut. Identitas alami. Identitas yang secara alamiah menjadi ciri dalam kelompok. Jadi, dalam suatu kelompok ada individu yang menjadi anggotanya dalam memiliki ciri yang sama. Istilahnya yaitu ras. Itulah salah satu contoh bagaimana yang alamiah melekat pada sebuah kelompok. Secara alamiah, identitas kelompok juga terbentuk secara sosial loh teman-teman. Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Identitas kelompok. Jati diri sebuah kelompok juga bisa terbangun karena dibentuk. Seperti halnya identitas individu yang terbentuk karena interaksi mereka secara sosial. Begitu pula halnya identitas kelompok. Jenis-jenis identitas kelompok itu ada 4 loh teman-teman. Yang pertama itu identitas nasional. Identitas nasional merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Yang kedua, ada identitas agama. Ada berbagai ciri dari agama yang dipeluk oleh beberapa orang sehingga menjadi cerminan suatu kelompok. Yang ketiga, identitas suku. Identitas suku tergantung pada ciri-ciri khas suku di daerah tertentu. Yang terakhir, ada identitas suatu kelompok,
yaitu suatu kelompok semisal pengikut jenis musik tertentu akan secara umum memiliki ciri yang berbeda-beda. Setelah saya memaparkan dari materi tersebut, sekarang teman-teman membuat 4 kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 5 orang. Kelompok 1 membahas tentang identitas nasional, lalu kelompok kedua membahas tentang identitas agama, kelompok 3 membahas tentang identitas suku, lalu yang kelompok terakhir, kelompok 4 membahas tentang identitas suatu kelompok. Tolong kalian buat materi dari masing-masing identitas tersebut, lalu kalian buat PowerPoint. Setelah itu kalian presentasikan di depan ya. Untuk tugas individunya, membuat artikel tentang materi tersebut, lalu publikasikan di Kompasiana atau di web lainnya ya teman-teman. Dikumpulkannya linknya saja ya, dikolektifkan di ketua kelasnya, lalu dikirim di grup WhatsApp saya ya teman-teman.